teman-teman, saya kan waktu itu pernah cerita di mana lokasi orang bikin kaki tangannya selama ini. Jadi saya tunjukin rumah saya ini karena kalau di Google itu titiknya susah, jadi nggak persis sama. Jadi saya udah pernah komplain ke Google untuk dirubah itunya, tapi mereka belum follow up. Mungkin ya pesan saya itu mandek di bawah. Jadi saya bikin kayak gini untuk menghadapi cara bikin kaki tangannya. Saya akan tunjukin kaki tangan bin lokasi rumahnya di mana aja. Saya kan waktu itu pernah cerita ada kaki tangannya di lokasi rumah saya yang tiba-tiba dari rumahnya jauh datang ke saya cuma nanyakan satu hal, mau kemana. Tapi sebelumnya saya akan tunjukin, biasanya di sini ada tukang jualan nih. Nah, tukang jualan di sini biasanya itu yang mantau kalau pagi-pagi. Dia mantau kondisi karena dia pernah ke rumahnya si kaki tangan bin itu. Nah, biasanya di sini, cuma sekarang lagi nggak ada. Jadi rumah saya ini kan ada 2 gang tuh. Kiri nanti saya tunjukin juga lokasi kaki tangan binnya yang di ujung gang satu sama di ujung gang satu yang sana lagi. Nah, saya akan mulai jalan ya. Saya buat kayak gini kan untuk menghadapi cara kaki tangan bin, karena si bin ini berusaha menyusahkan saya untuk jual rumah. Dibilang bin gini, saya nggak boleh pindah dari sini gitu, karena di sini kaki tangan udah berakar. Nah, contohnya ini, yang tukang jualan itu tadinya suka nongkrong di sini nih, sama kaki tangannya nih, karena mereka berapa kali saya pergokin ngobrol gitu kan, suka di sini mereka gitu. Terus satu lagi, saya akan tunjukin rumah kaki tangan bin yang nanya rumah alamat saya. Nah, ini rumahnya yang waktu itu nanya ke saya. Waktu itu kan saya pulang kampung bawa tas gede. Dia tiba-tiba lari dari sini nih. Pengen aja dari sini ke rumah saya yang di sana gitu. Dia cuma nanyakan satu kalimat, mau kemana gitu. Namanya Imam. Nah, ini salah satu kaki tangannya yang saya tahu. Tapi banyak sih sebenarnya kaki tangannya udah berakar di lokasi rumah saya. Saya tunjukin ya satu-satu. Nah, biasanya mereka suka bergerombol di sini nih, mendiskusikan hal yang tidak benar. Saya tunjukin satu-satu lokasi kaki tangan bin orang-orangnya. Ada juga kafe yang itu tempatnya orang mereka. Kenapa saya tahu kafe itu orang mereka? Waktu itu satu kejadian, ada nikahan, orang-orang mereka yang selama ini saya curigai kaki tangannya berkumpul di situ semua. Saya tunjukin ya. Sebenarnya lokasi rumah saya ini strategis, harganya pun standar. Cuman ya itu tadi, si bin bilang saya nggak boleh pindah gitu. Nah, ini kafenya nih. Orang bin sengaja beli kafe daerah sini untuk mantau saya. Nah, waktu itu tanpa sengaja orang-orang yang kan waktu itu ada acara nikahan mereka, orang mereka berkumpul di sini semua. Orang-orang saya curigai orang kaki tangan bin. Ada beberapa orang. Jadi makanya itu cara Tuhan juga menunjukin ke saya cara mereka. Di Belut Raya itu ada 2 gang, satu di sini, satu di sana. Cuma saya bilang tadi, yang kafe itu ada kaki tangan bin. Jadi ketika saya pergi kemanapun, mereka akan mantau, mastiin saya pulang ke rumah gitu. Saya tunjuk satu lagi. Nah. Mungkin agak cepat ya, soalnya saya jalan juga cepat sih. Kebetulan di sini lagi ada ini apa sih, kegiatan dari Basnas. Mereka kan lagi buka peresmian, Basnasnya dekat rumah saya.
Saya buat kayak gini kan karena memang itu cara bin. Jadi si bin ini kalau orang nggak mau nurut ke mereka, mereka ngesusahin. Kalau orang nggak mau nurut ke mereka, gimana caranya? Pokoknya dikondisikan supaya orang itu nyerah. Dia pikir gitu. Karena selama ini kan kalau dibuat kayak gitu, orang itu akan nyerah, tunduk dan balik ke mereka. Sedangkan saya nggak mau. Kenapa saya harus tunduk sama hal yang tidak benar? Nah, isunya si bin ini dibilang saya masih. Saya kan 2017 tuh masuk bin, cuma 3 hari. Setelah saya tahu saya ditipu, otomatis saya cari cara dong untuk keluar. Saya resign, alasannya benar, semuanya benar. Terus si bin ini buat kesan ke semua orang saya masih. Kemana-mana diikutin dibilangnya sayang, kemana-mana diikutin dibilangnya menjaga, padahal itu semua bohong. Karena di bin ini hitam jadi putih, putih bisa jadi hitam. Kalau misalnya teman-teman cek, tahun 2016 itu ada salah satu artis yang pernah masuk bin, dia share surat pengangkatannya, terus kan dia ditegur. Nah, saya tidak ada surat pengangkatan, 1 sen pun tidak terima, tapi si bin bilang saya masih. Nah, itulah kurang ajarnya si bin, gitu. Nah, ini saya biasanya kan ada 2 gang, ini 1 gangnya lagi nih. Bukan, ada Basnas. Lagi peresmian. Oh. Makanya agak ini penuh. Nah. Belok aja, belok, mau belok. Iya, iya. Biasanya mereka waktu itu kalau misalnya saya pulang malam-malam nunggu di sini nih nongkrong. Tapi sekarang kan sudah berubah jadi ada warung di sini. Nah, jadi mereka itu selalu memantau kemanapun saya pergi. Pokoknya intinya pergi kemanapun harus pulang ke rumah. Nah, itu cara kerja bin mestin yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya diajari sama orang bin semestin enak sana, bohong itu semua. Kalau perlu konfirmasi ke saya, gitu. Karena kalau nggak dibikin kayak gini, si bin sama sin keenakan. Kenapa? Mereka bisa merajalela dengan semua tipuannya, gitu. Kan saya tunjukin tadi warungnya kan. Nah, di situ biasanya mereka nongkrong, nungguin, gitu. Kalau ditanya orang-orang situ, mereka nggak akan ngaku mereka orang bin apestin, gitu. Kan mereka udah biasa berbohong sama menipu, gitu. Saya notit kayak gini kan juga karena tingkah laku mereka udah keterlaluan dan saya sudah sangat muak. Saya sudah keluar 2017. Tidak terima 1 sen pun, tidak diangkat, tidak ada surat pengangkatan, tapi mereka bisa bikin kayak gitu sesuka-sukanya, gitu. Jadi harus dilawan, gitu. Saya juga akan live lagi, mungkin sedikit agak lama Sabtu apa Minggu ini. Kenapa? Karena itu cara saya juga. Kalau bin mesti dibiarkan kayak gitu caranya, terus siapa lagi yang mau melawan mereka, gitu. Yang pasti, kalau ada perintah atasan untuk melakukan hal yang tidak benar, jangan ikutin. Karena ada atas yang lebih tinggi, yaitu siapa? Tuhan, gitu. Jadi jangan takut mengatakan tidak pada atasan yang tidak benar. Lebih berharga orang bermartabat dapat kerjaan dengan melakukan hal benar daripada bergabung melakukan kejahatan, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang info tertarik cari rumah saya, boleh, gitu. Karena harganya sebenarnya juga nggak terlalu mahal, gitu. Lokasi ini juga bebas banjir, gitu. Dari yang kemarin-kemarin nggak banjir kok, gitu. Kalau misalnya susah nemuin titik, karena kan lokasi rumah saya itu titiknya agak susah. Coba cari aja Basnas, Puskesmas Punas 2, kantor RW, itu dekat-dekat rumah saya. Nanti tinggal itu aja, dicek aja, cek lokasi. Enggak, saya ngelawan binin soalnya. Nanti bisa, ini kan Basnas nih. Basnas dekat lokasi rumah saya. Jadi kalau misalnya agak susah nyari titik rumah saya, cari aja Basnas. Rumah saya itu 168 deket, gitu. Kalau misalnya ada teman yang bisa bantu, ya saya senang banget, gitu. Karena biasanya kalau orang jual properti itu komisinya 2,5. Kayaknya gitu aja teman-teman ya. Yang mudah-mudahan informasi ini berguna. Kenapa? Karena memang itu salah satu cara bin. Dia bikin orang supaya susah. Jadi orang-orang mereka kan sudah berakar di lingkungan saya.
Jadi kalau misalnya saya pindah, mereka akan mulai dari awal lagi. Nah, sedangkan di lingkungan saya banyak orang iri sama yang orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan saya nggak suka. Nah, makanya bini itu bingung sekarang mereka. Kalau dikasih pindah, mereka susah akan mulai dari awal lagi. Tapi kalau dibiarin di sini, nah orang-orang sini kepanasan gitu. Jadi bini ini sekarang bingung dia.